Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari pada pertemuan kali ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini kita akan bicara tentang menyusun literatur review. Nah, literatur review ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui ketika kita, terutama untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, itu untuk menyusun skripsi, tesis, atau juga disertasi, atau juga misalnya ingin menulis artikel karya ilmiah. Nah, itu salah satunya adalah menyusun literatur review. Nah, apa sebenarnya literatur review itu? Nah, di dalam kebiasaan kita selama ini itu kita lebih mengenalnya misalnya dengan kajian pustaka gitu ya. Nah, kajian pustaka atau literatur review di sini itu adalah uraian tentang teori-teori atau konsep-konsep tentang penelitian yang sangat berhubungan dengan isu-isu atau masalah atau topik yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu di dalam melakukan literatur review atau menyusun literatur review itu kita sebelumnya sudah melakukan tahapan, yaitu menentukan tema atau topik atau isu yang akan kita teliti. Jadi jangan pernah menyusun literatur review itu sebelum kita mengetahui isu apa yang akan kita bahas, isu apa yang akan diteliti ya. Minimal kita tahu isunya, masalahnya, kira-kira ini yang akan dijadikan isu atau masalah penelitiannya apa. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita tahapan berikutnya adalah mencari literatur atau mencari pustaka atau meninjau kajian-kajian teori yang berkaitan. Nah, untuk melakukan penyusunan literatur review ya, kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama, bahwa menyusun literatur review itu bukan hanya sifatnya membaca. Jadi kita membaca terus menyalin gitu ya. Tetapi lebih dari itu, kita harus bisa mengevaluasi ya hal-hal yang mendalam dan mengkritisi tentang apa yang sudah ditulis oleh orang lain tentang topik atau isu penelitian yang akan kita angkat, yang akan diajukan di dalam penelitian. Nah, ini penting sekali ya untuk memahami, mengevaluasi apa saja sih yang sudah dibicarakan orang ya secara mendalam tentang apa yang akan diteliti. Jadi tidak hanya membacanya kemudian mengcopy lalu mempaste gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi kita membacanya itu memahami dan mengkritisinya. Nah, yang kedua yang perlu dipahami adalah apa sih gunanya ya melakukan literatur review, pentingnya apa? Nah, yang pertama, kita melakukan literatur review itu supaya kita menyadari bahwa kita ini bukanlah orang yang pertama ya untuk meneliti tentang hal ini atau menulis tentang hal ini. Pasti sudah ada orang sebelum kita yang menulis. Nah, sehingga kita tidak seperti pahlawan kesiangan ya,
menganggap bahwa apa yang kita tulis itu baru. Karena tidak mungkin sesuatu itu belum ditulis oleh orang-orang sebelum kita, karena kita datangnya belakangan. Nah, berarti kita tidak sendiri dong. Jadi kita melakukan literatur review itu supaya apa? Supaya kita melihat ada penelitian orang yang sudah meneliti tentang isu yang akan kita teliti ini, ya, sehingga kita bisa melihat dan meniru mereka bagaimana mereka melakukan penelitian tentang tema yang akan kita teliti. Nah, yang kedua, tentu saja literatur review itu bisa menjadi penuntun ya, bisa menjadi penuntun atau petunjuk ya. Nah, yang nantinya itu akan dijadikan sebagai pisau analisis di dalam melakukan pembahasan hasil penelitian kita. Nah, penuntun itu ya supaya ya seperti orang buta, kalau misalnya ada penuntunnya kan dia tidak nabrak sana sini. Nah, literatur review ini di dalam kita menyelesaikan masalah yang akan kita teliti itu nanti akan menuntun kita ya, perspektif apa yang akan kita bahas. Yang ketiga, tentu saja literatur review ini sangat penting supaya si peneliti ya mendapatkan landasan teori ya untuk pemecahan masalah yang diajukan. Nah, yang terakhir tentu saja dengan melakukan literatur review kita bisa terhindar dari pengulangan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ya, kalau sekarang misalnya menghindari plagiasi ya, meniru atau ya mengulang-ulang yang sudah dilakukan. Tentu di dalam penelitian ilmiah itu kan keinginannya adalah memberi informasi yang penting ya, informasi yang baru. Nah, kalau kita mengulang berarti bukan yang baru. Karena itu penting sekali melakukan literatur review, menyusun literatur review ini. Nah, itu ada 4 kegunaannya ya. Kegunaannya ini sangat penting dipahami oleh mahasiswa supaya apa? Supaya di dalam melakukan penyusunan literatur review itu ya tidak merasa oh ini tidak penting, ternyata itu sangat penting ya. Kenapa kita misalnya arah penelitian kita tidak tahu ya, karena mungkin saja literatur review-nya itu masih ada yang kurang, masih ada yang belum kita temukan. Nah, inilah pentingnya. Yang keempat ya, apa dan bagaimana sih langkahnya di dalam menyusun literatur review. Nah, penting dipahami ketika kita mau menyusun literatur review ini ya, kita harus mengidentifikasi dulu. Ya, identifikasi dulu kata kunci ya, topik penelitian yang akan kita lakukan. Ini penting sekali supaya apa? Supaya kita tidak terlalu luas atau tidak terlalu banyak melebar ya, kan banyak sekali penelitian-penelitian. Kalau kita tidak menggunakan atau mengidentifikasi kata kunci di dalam topik penelitian kita ya, kita nanti akan tidak fokus ya, tidak spesifik. Jadi kita bisa melihat ya dari masalah atau dari judul yang kita ajukan, ini kira-kira nih ya kata kuncinya ini apa. Nah, itu yang akan kita gunakan di dalam mencari atau menyusun literatur review. Ya, yang kedua ya, teman-teman itu yang sedang menyusun misalnya juga bisa membaca ya beberapa abstrak atau artikel atau jurnal yang terkait ya, yang tadi tentu saja dengan melihat kata kunci yang sudah kita lakukan. Nah, di dalam menyusun ini memang kita harus sabar, harus melihat kata kunci, mengidentifikasi, lalu kita mencari. Misalnya ada sekarang yang sudah sangat baik untuk membantu kita, bisa melalui misalnya Google Scholar. Kita bisa ketik ya, buka Google, nanti ketik Google Scholar. Di Google Scholar kita bisa mengetik kata kunci atau keyword dari
topik yang akan kita teliti. Nah, nanti Google Scholar akan membantu kita untuk mencari, dan itulah yang harus kita baca. Nah, sekali lagi di dalam menyusun literatur review ini sebaiknya memang kita tidak mengcopy paste, tetapi kita membacanya dan mengevaluasi sehingga mengkritisi apa sih yang orang bicarakan tentang topik yang akan kita teliti. Nah, jadi mahasiswa memang di dalam tahapan ini kuncinya itu adalah banyak membaca. Saya sering bilang bahwa di dalam membaca itu memang kita perlu yang sering Ibu sebut dengan 3B ya. Baca. Nah, baca pertama, B pertama itu baca. Ya, baca ya baru mencari, cari abstrak, cari judul yang terkait, cari penelitian yang terkait gitu ya. Kemudian bisa cari proceeding, bisa cari buku, ya baca dulu, baca. Nah, B yang keduanya ya mulai masuk tuh, mulai memahami apa sih ini, memilah, kemudian mencatat gitu ya. Harus ada catatan-catatan penting tentang kata-kata orang atau pendapat orang sebelum kita tentang apa yang akan kita teliti. Nah, B yang ketiganya ya kita mengkritisi. Kira-kira ini orang kita petakan, ini orang sudah berpendapat tentang topik kita yang akan kita teliti ini ya. Kemudian ada yang ini, ada yang ini. Nah, lalu kita akan meneliti apa. Jadi literatur review ini juga penting buat kita supaya kita tahu posisi ya. Posisi kita ini datang untuk meneliti posisinya di mana. Ibarat menyusun bata itu kan batas banyak sekali ya, di tembok misalnya ya ada 300 bata untuk membangun sebuah tembok. Nah, dari 300 bata itu kita bata yang mana? Jadi kita ini datang meneliti di tengah-tengah penelitian yang sudah ada, lalu kita memilih yang mana yang belum diteliti oleh orang lain. Nah, ini pentingnya kita melakukan kajian pustaka atau literatur review, atau juga sering itu adalah disebut penelitian terdahulu gitu ya. Ya sama sih, kajian penelitian terdahulu itu kan penelitian-penelitian orang yang dilakukan sebelum kita, yang terkait ya, yang relevan dengan topik yang akan kita teliti. Nah, ini yang secara singkat kita jelaskan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar diskusi dan anak-anak sekalian bisa mempraktekkan ya bagaimana caranya kita menyusun literatur review atau kajian pustaka atau tadi penelitian terdahulu. Nah, yang terakhir ingin Ibu sampaikan bahwa di dalam melakukan kajian pustaka atau literatur review ini, yang penting itu adalah pasti kita akan menguraikan teori-teori ya. Nah, dari teori-teori yang kita temukan di dalam bacaan kita itu harus kita temukan konsep-konsep ya. Jadi teori itu menurunkan konsep-konsep. Nah, konsep-konsep inilah yang akan membantu kita dalam membentuk variabel penelitian. Jadi dari konsep turun ke variabel. Nah, ketika kita sudah memperoleh variabel, maka akan kita temukan indikator. Jadi variabel itu menurunkan indikator. Dari indikator itulah nanti yang akan menurunkan data. Jadi kajian literatur ini sangat penting buat kita untuk menuntun pada perolehan data yang benar. Kenapa? Karena datanya nanti didasarkan pada indikator ya. Indikator itu
naik tadi ke variabel, variabel itu dari konsep, konsep itu dari teori. Atau kalau kita balik, teori menurunkan konsep, konsep menurunkan variabel, variabel menurunkan indikator, indikator itulah yang akan menurunkan data. Nah, sedangkan data inilah yang menjadi pokok di dalam sebuah penelitian, ya. Karena kalau penelitian tanpa data kan ya apa penelitian, bukan penelitian namanya. Data ini adalah yang sangat penting yang akan kita bahas dan untuk menjawab masalah yang diajukan. Nah, karena itu melakukan kajian pustaka atau literatur review sangat penting ya di dalam persiapan penyusunan baik itu skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lainnya untuk tujuan yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan saja bermanfaat kuliah kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita bisa diskusi baik melalui YouTube ataupun melalui grup WA kuliah kita ya. Selamat, sekali lagi semangat terus ya. Walaupun kita masih dalam situasi new normal karena ada COVID-19, tapi kita tetap semangat untuk belajar karena orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu itulah yang mendapat naungan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.